Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Narjayani Alam, NIM F2020011118. Saya mahasiswa jurusan S1 Farmasi di Stikes Mandala Waluyo Kendari. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang anatomi fisiologi manusia pada sistem penginderaan, yaitu pada mata dan telinga. Berikut adalah penjelasannya. Anatomi fisiologi mata. Pengertian mata. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Yang dilakukan mata yang paling sederhana adalah tak lain hanya mengetahui apakah lingkungan di sekitarnya adalah terang atau gelap. Bagian-bagian mata. 1. Kornea. Kornea adalah jaringan berbentuk kubah transparan yang membentuk bagian mata terdepan atau paling luar. Fungsinya adalah sebagai jendela dan sebagai jalan masuk cahaya ke dalam mata. 2. Bilik mata depan adalah kantung mirip jeli yang berada di belakang kornea di depan lensa. Bilik ini berisi cairan aqueous humor yang membantu membawa nutrisi ke jaringan mata. 3. Sklera adalah bagian mata yang berbentuk selaput putih keras dengan jaringan fibrosa yang menutupi seluruh bola mata, kecuali bagian kornea. Di dalamnya terdapat otot yang menempel guna menggerakkan mata yang menempel pada sklera. 4. Iris dan pupil. Iris adalah bagian membran yang berbentuk cincin yang mengelilingi sebuah bulatan kecil berwarna lebih gelap di tengahnya. Bulatan kecil di tengah itulah yang disebut dengan pupil. Pupil merupakan otot pada bagian mata yang bisa tertutup dan terbuka atau mengecil dan membesar. Iris berfungsi mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke dalam mata dan menyesuaikan dengan bukaan pupil. Ketika diterpa cahaya terang, iris akan menutup dan membuat pupil lebih kecil untuk membatasi jumlah cahaya yang masuk. 5. Lensa. Lensa adalah bagian mata yang berupa jaringan transparan dan lentur yang terletak tepat di belakang iris dan pupil setelah kornea. Fungsinya adalah membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina. 6. Koroid dan konjungtiva. Koroid adalah bagian mata yang berbentuk membran coklat gelap yang terdapat banyak pembuluh darah di dalamnya. Posisinya terletak antara sklera dan retina. Koroid berfungsi untuk memasok darah dan nutrisi ke retina dan ke semua struktur lainnya. Sedangkan konjungtiva adalah lapisan tipis jaringan yang menutupi seluruh bagian mata yang posisinya ada di depan, kecuali untuk kornea. 7. Badan vitreous. Vitreous adalah zat seperti jeli yang mengisi bagian dalam bagian belakang anatomi mata. Vitreous humor terletak di belakang lensa mata. 8. Retina dan saraf optik. Retina adalah sebuah jaringan yang peka terhadap cahaya. Sel di retina bisa mengubah cahaya masuk sebagai impuls listrik. Impuls listrik ini dibawa oleh saraf optik ke otak, yang akhirnya menafsirkannya sebagai gambar atau objek yang mata lihat. 9. Makula merupakan bagian anatomi mata dengan sel-sel fotoreseptor tingkat tinggi yang dapat mendeteksi cahaya dan mengirimnya ke otak. Pada makula terdapat fovea. Fovea ini terletak di pusat makula dan fungsinya untuk memberikan penglihatan detail yang paling tajam di mata kita. 10. Kelopak mata. Kelopak mata atau palpebra adalah bagian anatomi mata yang tidak kalah penting dengan bagian lainnya. Kelopak mata membantu menjaga kesehatan mata dengan melindungi kornea dari paparan benda-benda asing. Itulah tadi pemaparan materi saya tentang anatomi fisiologi manusia pada sistem pendengaran, yaitu pada mata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi pada sistem penginderaan, yaitu pada telinga. Berikut adalah penjelasannya. Anatomi fisiologi telinga. Pengertian telinga.
Telinga adalah suatu panca indera manusia yang berfungsi untuk mendengar dan terdiri dari beberapa bagian-bagian, yaitu 1 telinga luar, 2 telinga tengah, 3 telinga dalam. Bagian-bagian telinga. 1. Telinga luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Fungsi utama telinga luar ini adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan untuk kemudian diteruskan ke telinga tengah. Bagian-bagian telinga luar. A. Daun telinga. Mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. B. Lubang telinga, yaitu tempat masuknya bunyi ke liang telinga. C. Liang telinga, yaitu meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. 2. Telinga tengah. Fungsi telinga tengah adalah untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Bagian-bagian telinga tengah yaitu A. Gendang telinga, yaitu untuk mengubah bunyi menjadi getaran. B. 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Fungsinya untuk memperkuat dan menghantar getaran ke seluruh telinga yang lebih dalam. C. Saluran eustasius, yaitu menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. 3. Telinga dalam adalah pusat kendali dari indera pendengaran kita. Fungsi telinga dalam adalah untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju otak. Itulah tadi pemaparan materi saya tentang anatomi fisiologi manusia pada sistem penginderaan mata dan telinga. Semoga dapat dipahami dan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.